Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa yusallimu ala khairil anam sayyidina wa safiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Para pemirsa dari muslimah dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan mendapatkan keberkahan dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala. Mari di awal pertemuan kita di hari ini lewat kajian dari muslimah, senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua, berupa nikmat keimanan yang paling besar yang kita rasakan, dan juga nikmat kesehatan, nikmat panjang umur. Semoga semua nikmat yang Allah tetapkan kepada kita bisa kita pergunakan untuk menambah ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, dan semua umat yang senantiasa istiqomah berada di jalan sunnahnya. Semoga besar harapan kita kelak pada hari kiamat kita diperkenankan berada di bawah bendera Nabi kita dan tentunya mendapatkan syafaatul usmah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dari muslimah BRTV dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita hari ini kita akan membahas sebuah tema, perkara yang bisa menghapus amal ibadah kita. Tentunya kita sebagai orang yang beriman, di antara bukti kita orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengerjakan amal soleh, amal ibadah yang menunjukkan kita orang yang beriman. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa definisi iman itu hendaklah mencakup 3 perkara. Kan al-iman tasdikun biqalbi wa iqrar bilisani wa amalan bil arkan. Iman itu adalah keyakinan yang terpatri di dalam hati kita. Kemudian iman itu sesuatu yang kita ucapkan dengan lisan, dan tentunya iman itu kita sempurnakan dengan wa'amalan bil arkan. Kita tampakkan, kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Nah, tentunya semua ayat yang berhubungan dengan keimanan pasti diiringi dengan amal soleh. Kita bisa melihat di dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam surah Al-Asr Allah telah terangkan kepada kita demi masa
Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi kecuali ilalladzina amanu amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang keimanan, pasti iman itu haruslah diiringi dengan amalan solih, dengan perbuatan yang menunjukkan kita orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 pun Allah telah mengingatkan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan amal soleh. Jadi setiap ayat yang menerangkan tentang keimanan selalu diiringi dengan amalan solih, yaitu perbuatan-perbuatan yang menampakkan kita orang yang beriman. Ini berarti menunjukkan bahwa iman itu harus kita tampakkan dengan perbuatan, dengan ikhtiar kita yang menandakan kita orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua amal ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara yang menyebabkan amal ibadah kita ini bisa rusak. Ada beberapa perbuatan yang membuat amal ibadah yang kita lakukan ini rusak, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah perkara-perkara yang bisa merusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang lewat ini. Tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan kajian Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di segmen yang kedua ini kita akan sebutkan perkara-perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ad-Dailani, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sittatu asya'a tukhbitul a'mali." Ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah seorang hamba. Di antaranya perkara yang pertama adalah al-istighalu bil ghuyubil khalqi, yaitu perkara yang bisa merusak amal ibadah yang telah kita kerjakan. Yang pertama adalah gemar atau sering memperhatikan aib orang lain. Perkara yang pertama adalah yaitu al-istighalu bil ghuyubil khalqi, gemar memperhatikan aib orang lain. Kita punya aib, orang lain punya aib. Kita punya salah, orang lain punya salah. Tetapi jangan sampai orang lain kita umbar. Kenapa? Kalau bisa ketika kita mengetahui saudara kita mempunyai aib, hendaklah kita menjadi orang yang bisa menutupi aib saudara kita. Karena bagaimanapun tidak ada manusia yang sempurna yang hidup di alam dunia ini. Ketika kita bisa menjadi orang yang bisa menutupi aib saudara kita, maka kata Rasulullah SAW, "Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, barang siapa yang menutupi aib sesamanya, maka kelak Allah akan menutupi aibnya mulai dari dunia sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita gemar mencari-cari kesalahan orang lain, ketika kita mencari-cari kesalahan orang lain, maka akan menyebabkan amal kita terhapus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah memikul kebohongan, memikul sebuah dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senang mencari kesalahan orang lain, ketika kita bersuudzon kepada orang lain, kita senantiasa berburuk sangka kepada orang lain, mencari kesalahannya dia, maka kita menjadi orang yang telah memikul sebuah kebohongan yang besar, dan kita menjadi orang yang diberikan oleh Allah keburukan-keburukan yang banyak. Kenapa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala?
Aib merupakan sesuatu yang buruk yang harusnya kita tutupin. Allah yang menciptakan kita senantiasa menutupi aib kita. Kalaulah aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada satupun orang yang ingin memuliakan kita. Bahkan ketika kita memuji orang lain, yang kita puji bukanlah orangnya, tetapi kita memuji Allah yang berikan dia karunia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara yang bisa merusak amal kebaikan kita di hadapan Allah adalah al-istighalu bil bil khalqi, gemar mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, dia mah rajin ke masjid, jangan-jangan hanya sekedar biar dianggap orang paling soleh di kampung sini. Dia pakai jilbab syar'i biar dipandang orang paling soleha, nyari kesalahan orang lain. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya, baik laki-laki ataupun perempuan, tanpa kesalahan yang dia lakukan, karena kita berburuk sangka kepada dirinya, sungguh dia telah melakukan suatu kebohongan yang besar dan dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang bisa merusak amal kebaikan kita adalah gemar mencari-cari kesalahan orang lain, yang Allah melarang kita, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ala ba'd. Janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan saudara kalian, dan janganlah kalian berburuk sangka, karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang bisa merusak amal kebaikan kita di hadapan Allah adalah hati yang keras. Hati yang keras, kenapa hati yang keras? Karena hati yang keras ini hati yang sulit menerima nasihat, hati yang sulit mendapatkan hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa tidak mau diberikan nasihat, yang dia merasa malas untuk mengikuti pengajian, ikut hadir ke majlis taklim. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa hati orang keras? Karena apa? Karena kerasnya hati ditimbulkan karena seringnya bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang berbuat dosa, kata baginda Nabi, maka ketika seseorang berbuat dosa di hadapan Allah akan muncul satu titik noda hitam di dalam hatinya. Nah, ketika dia terus menerus dengan perbuatan dosanya, maka hatinya yang bersih akan dipenuhi dengan noda hitam, akan menjadi kelamlah hatinya, sehingga orang yang hatinya keras sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima kebaikan yang disampaikan oleh siapapun orangnya, sehingga orang yang hatinya keras dia lebih gemar melakukan keburukan-keburukan, dia akan melakukan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang hatinya keras akan muncul penyakit-penyakit hati dalam hidupnya. Dia akan menjadi orang yang iri, orang yang sombong, orang yang takabur, karena hatinya keras, sulit untuk menerima nasihat, lebih-lebih nasihat agama. Jadi hati yang keras termasuk perkara yang bisa merusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena di dalam hatinya ada penyakit dan dia tidak berusaha untuk menghilangkan penyakit yang ada di hatinya, Allah akan tambahkan penyakit-penyakit yang lain di dalam hatinya, sehingga orang yang punya penyakit dalam hatinya dikhawatirkan dia menjadi orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga yang bisa merusak amal ibadah kita adalah hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Sah-sah saja kalau kita ingin meraih kejayaan di alam dunia ini. Tapi jangan sampai kita melupakan akhirat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu cinta kepada dunia menyebabkan kita lalai dalam beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini hanya sementara. Dunia ini tempat untuk kita tinggalkan, bukan kita tinggal di alam dunia ini, tapi kita akan meninggalkan dunia. Kalaupun tidak, dunia yang akan meninggalkan kita. Jadi ketika seseorang begitu cinta dengan dunia, dia akan melalaikan ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang lewat ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan kajian Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang bisa merusak amal ibadah kita yaitu kerasnya hati,
Sehingga ketika kita merasa hati kita keras, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk melembutkan hati kita. Di antara cara untuk melembutkan hati kita, ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, ikutlah kita bertakziah. Insya Allah dengan kita melihat orang yang telah meninggal dunia akan melembutkan hati kita. Dan jangan lupa untuk melembutkan hati, perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kita membaca Al-Qur'an. Semoga Allah lembutkan hati kita. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keempat yang bisa merusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah wakilatul haya, sedikit rasa malu. Kenapa? Karena malu itu adalah perhiasan diri kita. Lebih-lebih bagi kita seorang muslimah, karena kata baginda Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Mana malu yang seperti mana yang harus kita miliki pada diri kita? Tentunya malu yang berkaitan dengan urusan ibadah kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita malu kalau kita tidak mengerjakan ketaatan di depan Allah, karena malu itu ada yang bersifat imani, ada yang bersifat nafsani. Ketika seseorang hilang rasa malunya, maka dia akan melakukan perbuatan sekehendak hatinya. Maka dia dengan begitu mudah untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Ketika seorang muslimah tidak punya rasa malu, dengan begitu mudah dia akan membuka auratnya. Jadi rasa malu hendaklah timbul dari keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita orang yang beriman, kita malu kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah. Kita malu kalau kita tidak menutup aurat. Kita malu, hendaknya malu yang seperti itu, bukan malu, oh udah umur seperti ini pergi ngaji malu, bukan seperti itu. Itu malu yang tidak diperbolehkan. Oh, malu bawa Al-Qur'an, malu pakai baju yang syar'i. Itu malu yang tidak diperkenankan di dalam agama kita, tapi hendaklah kita mempunyai rasa malu agar kita menjadi orang yang senantiasa hidup kita ini dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang tidak mempunyai rasa malu, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan hidupnya. Dia akan menghalalkan apapun agar cita-citanya terwujud. Jadi dia tidak tahu lagi yang mana yang haram. Semuanya dia lakukan untuk memenuhi keinginan hidupnya. Wakilatul haya, sedikit rasa malu bisa menghapus amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang punya rasa malu, dia akan bisa menjadi orang yang bisa merem dirinya. Dia tidak akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Nah, yang kelima di antara perkara yang bisa merusak amal ibadah kita, kata baginda Rasulullah SAW, watulul a'mal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Punya cita-cita boleh, karena cita-cita itu diiringi dengan ikhtiar. Tetapi kalau angan-angan, tidak ada usaha yang kita lakukan. Kalau ikhtiar, kita punya cita-cita, kita ada ikhtiar, maka itu bukan angan-angan. Tapi angan-angan itu kepengenan yang kita inginkan, tapi nggak ada usaha sehingga membuat kita menjadi orang yang malas beribadah. Karena tulul amal, panjang angan-angan, maka itu akan membuat seseorang menjadi orang yang malas beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita punya cita-cita itu hal yang wajar. Kita iringi dengan ikhtiar. Mudah-mudahan cita-cita kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau panjang angan-angan, sesuatu yang tidak ada ikhtiarnya, terus kita pengen begini, pengen begitu, tapi kita tidak ada actionnya, tidak ada ikhtiarnya. Nah, ini juga akan merusak amal ibadah kita, membuat kita menjadi orang yang berkhayal. Kalau zaman sekarang disebut dengan orang yang halu, penuh dengan halusinasi. Jadi hanya sekedar berhayal, cita-cita tidak ada ikhtiar. Kalau ada ikhtiar itu cita-cita, karena sebagian dari cita-cita kita adalah doa. Tapi kalau hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar kepengenan kita tapi tidak ada ikhtiar, nah ini bisa lama-lama bisa merusak amal ibadah kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di antara perkara yang bisa merusak amal ibadah kita di depan Allah Subhanahu wa taala adalah wazulmun la yantahi, yaitu terus-menerus berbuat zolim. Terus-menerus berbuat zolim, berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menyesal. Karena ada dua dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di alam dunia ini. Yang pertama yaitu kezoliman, dan yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ketika seseorang senantiasa melakukan perbuatan zolim, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, lama kelamaan
kezoliman ini akan merusak amal ibadahnya, baik itu zolim kepada Allah, zolim kepada diri kita sendiri, ataupun zolim kepada sesama manusia. Ingat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang aman dari perbuatan zalim. Sebanyak apapun amalnya, sehebat apapun ibadahnya, ketika dia terus-menerus dengan kezalimannya, maka ketika dia berada di pengadilannya Allah di yaumil hisab, dia akan menjadi orang yang muflis, dia akan menjadi orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang terus-menerus dengan perbuatan zalimnya, ini akan menghapus amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun perbuatan zalim, perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari diri kita dari perbuatan zalim. Karena zalim perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita, yang bisa menggelapkan di hari kiamat nanti adalah kezaliman yang kita lakukan ketika kita hidup di alam dunia. Ittaqu zulman fa inna zulumatin yaumal qiyamah. Takutlah kamu kepada kezaliman, karena kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 6 hal yang mudah-mudahan bisa kita hindari dalam kehidupan kita agar amal ibadah kita, langkah kehidupan kita ini, ibadah kita diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa kita simpulkan 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Yang pertama, gemar, senang memperhatikan aib orang lain, padahal kita sendiri mempunyai aib. Gajah di pelupuk mata kita tidak bisa melihat, tapi semut di seberang laut kita bisa melihat. Inilah perumpamaan orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang kedua, keras hati, sulit menerima nasihat. Dan yang ketiga, orang yang begitu cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat, dan takut akan kematian. Dan yang keempat, tentunya yang bisa merusak amal ibadah kita, wakilatul haya, sedikit rasa malu dalam diri kita, sehingga kita berbuat semau kita dalam kehidupan dunia ini. Dan yang kelima adalah watulul a'mal, panjang angan-angan. Dan yang terakhir adalah wazulmun la yantahi, terus-menerus dengan perbuatan zalim kita tanpa kita menyesal, tanpa kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita orang-orang yang senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah dalam kehidupan kita, dan semoga amal yang kita lakukan, amal yang diterima, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan bisa menghindari perkara-perkara ini agar amal yang kita kerjakan, amal yang diterima, amal yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di akhir kajian dari muslimah ini kita berdoa bersama, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua pemirsa dari muslimah dimanapun menyaksikan kajian ini, mudah-mudahan hidupnya senantiasa dalam lindungannya Allah, dalam hidayahnya Allah, dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وقراءتنا وتهصعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.